Bismillahirrahmanirrahim. Karena ketika Allah menyebutkan kisah Abu Bakar yang baper gara-gara baper sama salah satu keluarganya, gara-gara keluarganya ini ikut nge-repost hoax tentang anaknya Abu Bakar. Apa hoaxnya? Aisyah selingkuh. Trending di Line, di Twitter, kan itu tools trending topik kan, ada di Line dan Twitter. Rata-rata kalau udah di situ trending, di tempat lain trending. Kalau di Instagram dia bukan tools buat sebuah trend, lebih ke branding kalau Instagram, karena dia visual video gitu. Viral, Aisyah selingkuh. Yang menyakitkan Abu Bakar itu bukan beritanya, tapi yang nge-repostnya siapa? Kalau yang nge-repostnya orang munafik, kalau yang nge-repostnya orang-orang Yahudi, Nabi ya Abu Bakar paham, namanya juga orang Yahudi, namanya juga orang munafik, emang selalu nyari-nyari kesalahan kita, memfitnah segala macam. Tapi ternyata yang ikut nge-repost itu salah satu dari keluarganya Abu Bakar yang selama ini, kalau bahasa anak-anak sekarang, which is actually yang selama ini gitu kan, yang selama ini selalu dibantu sama Abu Bakar. Setiap saat dibantu, kuliahnya dibayarin, kos-kosannya dibayarin, makannya dibayarin. Abu Bakar tuh bantuin dia terus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Tega-teganya dia nge-repost berita yang belum tentu kebenarannya tentang fitnah hoax terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Abu Bakar marah, baper, sedih, sakit hati, kecewa. Kalau bahasa kita story. Demi Allah, saya nggak mau lagi bantu @fulan_fulan. Ini kalau bahasa kita ya. Abu Bakar nggak ngomong gitu sih. Ini kalau analogi sosial media kita. Demi Allah kata Abu Bakar, saya nggak mau lagi bantu dia. Nggak lama kemudian turun ayat di surat An-Nur ayat 22 kalau nggak salah. Kata Allah, janganlah orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian bersumpah untuk tidak lagi membantu saudaranya, kerabatnya, orang miskin, orang yang berhijrah di jalan Allah. Perintahnya apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Nabi manggil Abu Bakar kesini dulu. Datang Abu Bakar, ada apa ya Rasulullah? Udah turun ayat tentang kamu. Masya Allah, apa ya Rasulullah? Pas dibaca, langsung Abu Bakar menangis. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan berlapang dadalah wahai Abu Bakar. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Allah menegur dengan kata-kata ini. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Emangnya kamu udah gak mau lagi dapat maaf dari Allah sehingga kamu gak memaafkan sesama kamu? Langsung Abu Bakar menangis dan beliau menjawab, bala ya Rabbi, tentu ya Allah, saya masih butuh banget maaf darimu, dosa saya banyak, butuh banget ya Allah, tentu. Langsung assalamualaikum, waalaikumsalam, pamitan dari Rasulullah, langsung pulang ke rumahnya ngambil barang-barang hadiah yang banyak, pergi ke rumah fulan_fulan tadi. Sampai di rumahnya, Fulan maafin aku ya, ini hadiah buat kamu, masih sebanyak-banyaknya. Kenapa? Apa Abu Bakar gak sakit hati? Sakit. Apa Abu Bakar gak marah? Marah, buktinya dia sumpah. Terus kenapa kok langsung minta maaf, memaafkan dan kasih hadiah? Ini yang disebut dengan sami'na wa ata'na. Inilah orang bertakwa. Bukan gak pernah salah, bukan gak pernah keliru, bukan gak pernah bikin dosa. Karena orang bertakwa gimana-gimana juga manusia, dia kadang-kadang salah. Tapi dia tuh merecovery, menyelesaikan masalahnya tuh cepat banget. Karena apa? Perintah Allah SWT, spontan gitu. Apakah kita udah mampu ngelawan ego kita sendiri? Ketika kita tahu bahwa pilihan yang harusnya kita lakukan itu justru kebalikan dari yang kita pengenin. Itu takwa. Kalau kita tahu ayatnya nyuruh gini nih, saya gak pengen aslinya, lakukan. Sami'na wa ata'na. Dan Rasulullah di dalam konteks surat At-Talaq tuh lagi kayak gitu banget tuh. Lagi baper, lagi ngerasa gak nyaman dengan Hafsah, lagi agak sedih dengan Hafsah, lagi kayak gak bisa mempertahankan hubungan dengan Hafsah. Tiba-tiba kata Allah, bawa pulang Hafsah ke rumah. Sampai di rumah, rujuk Hafsah. Dirujuk, Hafsah kamu saya rujuk. Beres. Pertanyaannya dengan ayat tadi apa? Wa may yattaqillah. Yattaqillah dalam konteks Nabi waktu itu apa? Taat kepada Allah untuk bawa pulang Hafsah ke rumah. Makhrajanya di mana? Makhraja, jalan keluar untuk Nabi dan Hafsah ketika Nabi udah ngelihat wajah Hafsah yang sedih,
Nabi nggak tega, karena aslinya Nabi itu sifat beliau tuh nggak tegaan. Tadi beliau mentalak Hafsah tapi tidak sanggup melihat wajahnya. Sekarang udah ada di depan beliau, melihat wajah Hafsah. Ya Hafsah, kita rujuk aja, kita balikan yuk. Beres, itu makhraja. Nah kalau kita ambil adegan itu, kita balikin kepada kehidupan kita sekarang, terutama yang udah punya pasangan, yang belum, kalau bisa jangan pernah sampai mengamalkan surat ini. Cukup aja surat Ar-Rum lah ya. Wa min ayatihi, itu mah kayak gimana gitu dibacain surat itu. Tapi surat At-Tolak kayaknya gak usah diamalin deh. Karena gak perlu sampai ada adegan tolak. Tapi kalau ternyata di luar dugaan kita, di luar perkiraan kita terjadi, maka Allah tuh udah siap-siap, udah ngasih kita sebuah tutorial gimana caranya biar kita dapat jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Balikan, itu jalan keluar. Gimana cara biar balikan? Takwa. Takwanya apa? Ikuti cara Allah. Ikuti cara Allah gimana? Tetaplah di rumah. Ceweknya tetap di rumah. Cowoknya tetap di rumah. Ceweknya tetap berdandan. Jangan ketika udah dalam keadaan iddah, ceweknya udah gak dandan lagi. Udah kayak ditinggal, kayak meninggal, kayak cerai mati. Gak dandan, biarin aja jelek. Enggak, dandan. Kenapa? Dandan itu supaya Allah kasih jalan keluar. Ceweknya dandan. Yang tadi sebelum iddah jarang dandan, sekarang pas iddah dandan banget gitu kan ya. Wah, touch up, blush on, apa pakai foundationnya tebal gitu kayak nano coating gitu kan. Kan foundation tuh kayak nano coating kalau di mobilnya. Wah, tebal banget, kinclong gitu kan ya. Wah, udah dandan banget. Tujuannya buat apa teman-teman? Biar suaminya berkasih sayang lagi. Aduh, istri saya cantik ya. Wah, kalau gini gimana ya? Balikan gitu kan ya. Nah itu tuh makhraja, itu tuh jalan keluar. Memang kayak gitu tutorial yang diajarkan Allah, syariat kalau bahasa kita. Syariat itu kan tutorial, how to kan. Bahasa resminya syariah, jalan atau cara. Kalau bahasa kita tutorial. Kayak gitu syariatnya, ceweknya berdandan, masakin buat suaminya masakan yang enak, siapin kopi, suaminya tetap ngasih nafkah buat istrinya, tetap bekerja, pulang capek-capek. Makin dia capek pulang ke rumah disiapin makanan, makin berasa kasih sayang mereka. Kalau tidur-tiduran aja disiapin makanan kan males ya, biasa aja gak lapar kan. Tapi makin lapar di luar, makin capek di luar, pulang dipijitin, pulang disiapin air anget, pulang terus diguyur. Ya jadi kerasa gitu, yang satu capek, yang satu pengertian, kan pas tuh, klop banget kan. Yang satu capek, yang satu pengertian. Akhirnya lama-lama mereka mulai, tadi diam-diaman aja. Pak, mau dimasakin air panas? Terserah. Awalnya nih, tapi disiapin air panasnya, gak usah bete dulu, siapin. Pak udah siapin tuh air panasnya, mungkin di tempat mereka gak ada water heater misalnya. Siapin air panas, mandi, disiapin handuknya wangi. Padahal yang kemarin juga baru pakai langsung diganti lagi, mumpung dalam masa iddah. Pokoknya kalau lagi masa iddah special treatment aja. Wah semuanya sampai lama-lama mulai nyaman, udah mandi pakai air hangat tuh kan badan kayak segar gitu kan. Antara pengen ngeteh, ngopi, udah disiapin di meja. Sebelahnya ada bon banyak, listrik, apa segala macam. Minta di reimburse. Jadi artinya kayak mereka tuh kayak bertahap karena serumah, jadi kayak ada interaksi gitu. Kebayang nggak kalau misalnya mereka beda rumah, jadi kan nggak ada interaksi nih. Karena nggak ada interaksi, akhirnya kayak nggak ada kesempatan mereka balikan. Makanya Allah membuat syariat tetap serumah, tetap dandan, tetap cari nafkah. Di rumah nggak usah pakai jilbab karena masih muhrim. Udah aja pakaiannya yang biasa kayak di rumah, kalau perlu lebih luar biasa dikit. Kalau sebelum masa iddah biasa, sekarang luar biasa gitu. Kan halal kan? Jadi saya nggak ngomong sesuatu yang negatif, ini halal. Kalau ada yang mikir macam-macam berarti itulah konsekuensi masih sendiri ya. Jadi dia kayak, wah akhirnya maaf pikirnya emang kayak gitu nih. Ketika malam hari, setelah sehari, 2 hari kan iddah itu 3 kali suci. Sebulan, kan berat buat cowok kan ya. Ngerti kan? Ya gitulah pokoknya, berat. Udah sebulan, aduh gimana ya. Mulai culang-cileng gitu kan. Nah begitu udah sebulan, ceweknya makin kesini tuh makin dandannya tuh makin keren. Jangan terlalu menor juga sih bikin ilfil ya.
Ya standar lah, keren lah, natural, tapi dia kayak gitulah. Jadi suaminya tuh aduh gimana ya, akhirnya maaf kalau mereka dalam masa idah itu suatu saat akhirnya suaminya datang kepada istrinya, lalu mempergaulinya secara terhormat, secara baik-baik, secara halal, maka otomatis mereka udah balikan, udah rujuk. Dan itu bahasa Al-Quran udah dapat jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Mereka damai. Ustadz, saya agak penasaran nih. Pas mereka datang kayak gitu tuh, terus mereka ngomongnya, kita balikan yuk atau gimana Ustadz? Gak perlu akad, gak perlu, saya terima nikahnya, gak perlu. Kan kita udah cerai, enggak. Begitu mereka melakukan hubungan suami istri secara terhormat dan halal, terjaga kesuciannya, maka saat itu juga mereka sudah rujuk. Kalau nyesel setelah itu yang penting udah rujuk. Nyesel, saya semalam nggak mikir soalnya saya apa, udah biarin aja. Yang penting udah rujuk. Nah itu yang kata Allah, itu yang kata Allah makhraja, jalan keluar. Itu cuma satu kasus ya, contoh doang kayak sampel lah. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.